Seminggu 3 kali. Yang masih Pak Anies. Yang masih Pak. Iya. Semenjak Pak Budi yang baru ini gubernur sekarang ini nggak pernah banjir emang. Nggak pernah banjir emang. Akhirnya sekarang sudah tahu kan perbandingan antara Heru dan Anies Baswedan. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini kesaksian dari warga DKI Jakarta, yaitu kesaksian jujur. Bahkan juga menyebut ketika Anies memimpin, banjir seminggu bisa 3 kali. Tetapi sejak dimimpin Heru Budi Hartono, tidak pernah banjir. Wow, sangat mengesankan sekali ya. Pengakuan yang sangat jujur sekali. Iya, kemarin terakhir ini seminggu 2 kali ya. Seminggu 3 kali seminggu. 3 kali. Seminggu 3 kali. Lagi bulan apa sih ya? Yang masih Pak Anies. Yang masih Pak. Iya. Semenjak Pak Budi yang baru ini gubernur sekarang ini nggak pernah banjir emang. Iya. Pokoknya Pak itu mau turun ya dia. Iya. Nah, jadi memang terbukti kan kinerja siapa yang lebih bagus, Heru atau Anies? Ya jelas lah di sini warga Jakarta jelas memilih Heru Budi karena semenjak dipimpin tidak terjadi banjir. Ya memang apalagi setelah menjalankan tugas yang diembannya yaitu menggantikan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi juga langsung mengeruk sungai-sungai. Dilakukan pengerukan, bahkan sodetan Ciliwung pun saat ini juga sudah dalam proses dan dijadwalkan April mendatang akan selesai. Nah, itu sangat bagus sekali untuk mengurangi banjir DKI Jakarta. Apalagi kemarin juga kebijakan yang dilakukan oleh Anies membuat sumur resapan itu terbukti juga tidak mengurangi banjir. Justru banjir, katanya ibu warga DKI Jakarta ini, banjir bisa 3 kali dalam seminggu. Itu sebelum Anies lengser dari masa jabatannya. Akhirnya sekarang sudah tahu kan perbandingan antara Heru dan Anies Baswedan. Saya jadi heran, tiba-tiba kok dideklarasikan oleh Nasdem ya. Tolok ukurnya apa ya? Seharusnya kan survei seperti ini, masyarakat DKI Jakarta itu puas apa enggak dengan kinerja Anies Baswedan. Tapi di sini kan masyarakat Jakarta sih setelah dipimpin oleh PJ Gubernur baru bisa menilai ternyata bagus PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Padahal PJ Gubernur loh itu bisa mengatasi masalah polemik Jakarta yang sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, yaitu banjir. Nah, ini bahkan juga ditanggapi oleh Alex Tam 878. Era Anies seminggu 3 kali banjir, era Heru nggak pernah banjir. Ini sungguh keren sekali. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Seminggu 3 kali nis, kayak minum obat. Hebat Gubernur Yohanies. Warga nggak kekurangan air. Air melimpah ruah. Setiap minggu warga dapat kiriman air 2-3 kali. Gara-gara Pak Heru, bisnis Nasbung jadi bangkrut sebab nggak ada banjir lagi. Anies ngeruk anggaran, Pak Heru ngeruk kali agar gak banjir. Beda jauh kelasnya Pak Heru dan Wan Ngibul. Bahkan di sini juga semenjak dipimpin oleh Heru Budi Hartono, pujian pun juga banyak sekali. Bahkan di sini ada Agum Gumelar, yaitu membandingkan Anies dengan Heru memimpin Jakarta. PJ Gubernur sedikit bicara, banyak kerja. Dan bahkan di sini juga ada berita yaitu Heru dinilai lebih baik dalam menghadapi cuaca ekstrim di Jakarta ketimbang Anies Baswedan. Dan bahkan di sini ada Bahlil Lahadalia yang memuji Heru karena Heru Budi Hartono semenjak menjabat Gubernur DKI Jakarta, komunikasi antara kementerian juga berjalan dengan baik. Terus di sini ada lagi yaitu perbandingan jomblang kinerja Anies dengan Heru Budi beredar melalui meme. Bahkan di sini memenya sangat lucu sekali sih, yaitu membandingkan kalau Anies Baswedan itu mengeruk APBD pandainya, kalau Heru Budi Hartono mengeruk sungai-sungai yang sudah dangkal. Jadi warga Jakarta sekarang sudah merasakan lah setelah ada PJ Gubernur Budi Hartono ini. Terbukti dari sejumlah warga DKI Jakarta sejak kepemimpinan Heru Budi Hartono, walaupun hujan berjam-jam tidak banjir. Beda sekali dengan waktu dipimpin oleh Anies Baswedan. Hujan sebentar saja sudah air menggenang. Air sudah menggenang. Itulah kerennya. Makanya pada Pilkada 2024 besok, pada pemilihan presiden 2024 besok,
gunakan akal sehat, gunakan hati nurani yang paling dalam. Siapa pemimpin yang berhak untuk memimpin 5 tahun ke depan? Jadi jangan sampai lah terulang kembali pemimpin yang tidak memihak kepada rakyat, pemimpin yang tidak memihak kepada masyarakat kecil. Tetapi pilihlah pemimpin yang benar-benar bisa memajukan Indonesia. Pilihlah pemimpin yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Ya, semoga sajalah pada Pilpres 2024 dan Pilkada 2024 bisa melanjutkan program-program yang sudah digagas presiden-presiden sebelumnya. Dan semoga IKN juga bisa dituntaskan siapapun presidennya di masa mendatang. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Meme tentang perbandingan kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pejabat PJ Gubernur Heru Budi Hartono beredar melalui Twitter. Meme perbandingan kinerja Anies Baswedan dengan Heru Budi diunggah oleh pegiat media sosial Yusuf Dundum dan terlihat sangat jomplang atau terbalik. Yusuf Dundum juga mempertanyakan siapa yang membuat meme perbandingan kinerja Anies Baswedan dan Heru Budi. Dalam meme tersebut terdapat foto Heru Budi dengan tulisan kinerjanya yaitu mengeruk sungai. Sedangkan dalam foto Anies Baswedan terdapat tulisan mengeruk APBD. "Woi, siapa yang bikin meme ini?" ucap Yusuf Dundum dengan emotikon tertawa ngakak. Dikutip dari Newsworthy dari Twitter Yusuf Dundum pada Selasa 31 Januari. Netizen pun menanggapinya dan menyatakan bahwa meme tersebut norak karena sekarang warga Jakarta lebih cerdas. Ditambah di era Anies terdapat ketenangan. Meme norak, warga Jakarta sudah cerdas. Warga Jakarta sudah menikmati ketenangan dan kedamaian di era gubernurnya Pak Anies, tweet akun Twitter Murni. Sementara itu, Anies dan Heru Budi tengah menjadi pembicaraan hangat tentang proyek Sodetan Ciliwung karena ucapan Presiden Joko Widodo. Jokowi memuji Heru Budi yang berhasil melakukan pembebasan lahan sehingga proyek Sodetan Ciliwung bisa berlanjut. Ia juga mengatakan bahwa proyek tersebut telah mangkrak selama 6 tahun. Namun, Heru Budi menjelaskan bahwa proyek Sodetan Ciliwung tak sepenuhnya mangkrak lantaran masih ada yang dikerjakan. Pembangunan masih dilakukan di inlet atau bagian masuknya air, istilahnya inlet atau outlet. Kan itu tahapan APDA yang sodetan di Kebon Nanas. Yang ini outlet Kebon Nanas, sedang proses dari 2013 sampai 2016. Ucap Heru Budi dikutip dari Liputan 6 pada Selasa 31 Januari. Heru Budi pun menjelaskan bagian outlet mangkrak karena ada beberapa kendala. Misalnya kata Heru, ada saluran air yang perlu dilebarkan, masalah pembebasan lahan, dan sinkronisasi data dengan Badan Pertahanan Nasional BPN. Yang di outletnya sejak berapa kurun waktu itu memang berhenti karena salurannya harus dilebarkan. Di sana ada beberapa kendala, ada rumah warga, terus ada yang harus didetailkan data dengan BPN, dengan Trisakti, dan sekarang sudah selesai, jelasnya. Bahkan Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM RI, Bahlil Lahadalia memuji pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, usai bertemu di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa 3 Januari. Dia mengatakan bahwa komunikasi antara pemerintah Provinsi DKI dan kementerian sangat baik di bawah kepemimpinan Kepala Sekretaris Presiden itu. Saya berterima kasih. Jujur, ini selama perizinan baru kali ini komunikasi sangat bagus antara pemerintah Provinsi DKI dengan kementerian, kata Bahlil di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa 3 Januari 2023. Dia pun berharap proses terkait dengan perizinan perusahaan terintegrasi secara elektronik atau online single submission bisa lebih cepat. Seperti diketahui, perizinan tersebut diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati, wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Jadi harapan kita tukar data cepat, pelayanan cepat, sistem terintegrasi itu sebenarnya intinya Ibu Bahlil. Bahlil turut menyinggung komunikasi kementerian dengan Pemprov DKI sebelum Heru Budi masih belum maksimal. Dia pun kembali memuji kinerja Heru yang menurutnya lebih baik. Belum maksimal Gubernur DKI sebelumnya. Kalau ini Pak Heru paten punya karena percepatan terdasnya.
Anies Baswedan diketahui memimpin DKI Jakarta pada periode Oktober 2017 sampai 16 Oktober 2022. Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal BKPM RI, Bahlil Lahadalia bertemu dengan penjabat PJ, Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat pada Selasa 3 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut, keduanya membahas soal perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission. Heru pun berharap dengan sinergi tersebut menjadi awal terciptanya proses percepatan perizinan investasi. Saya berterima kasih kepada Pak Menteri Investasi yang telah membagikan berbagai data untuk kepentingan percepatan perizinan investasi di Jakarta, antara lain lewat OSS. Selain itu, kami juga diberi pengarahan oleh Pak Menteri terkait investasi, ujar Heru. Heru menjelaskan pihaknya akan menyiapkan tim dari organisasi perangkat daerah OPD hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan untuk merumuskan percepatan tersebut. Tadi Pak Menteri mengusulkan untuk membuat tim secara sederhana saja, 1 atau 2 orang staf. Selanjutnya ini akan menyeluruh dan pembahasan tata ruang. Detail tata ruang akan kami kirim ke Pak Menteri Investasi supaya semuanya bisa dikoordinasikan, jelasnya. Bahkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional, Agung Gumelar, melihat satu perbedaan pemerintah yang mencolok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dengan gubernur sebelumnya yakni Anies Baswedan. Agung menilai Heru kini bisa membuat pemerintah pusat dan Pemprov DKI lebih klop dalam menjalankan program pemerintahan. Ex-anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini memandang kondisi tersebut dibutuhkan untuk mempersiapkan posisi Jakarta yang menjadi pusat bisnis global setelah tidak menjadi ibu kota. PJ Gubernur DKI Jakarta merupakan figur yang sedikit bicara, tapi banyak bekerja. Pak Heru bisa membangun sinergi pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat. Itu kunci bagaimana Jakarta bisa sejajar dengan kota-kota besar di dunia, kata Agung di Jakarta pada Senin 2 Desember. Pemprov DKI kini sedang mengakselerasi sejumlah proyek besar yang menjadi target prioritas Heru Budi Hartono. Proyek tersebut yakni sodetan Kali Ciliwung, banjir Kanal Timur, kereta ringan atau rail transit Jakarta dari Velodrome ke Manggarai, dan menambahan jalur kereta api dari stasiun Tanah Abang. Selain itu, Heru Budi Hartono juga tengah menyiapkan terobosan dengan menggenjot pembangunan transit oriented development di kawasan Tanah Abang untuk menjadikan Jakarta sebagai denyut niaga nasional yang terkoneksi di semua lini. Jakarta harus mempunyai konektivitas yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan regenerasi dalam hal sosioekonomi nasional, ucap mantan Gubernur Lemhanas itu. Agung Gumelar meminta seluruh anggota himpunan alumni beserta pendidikan Lemhanas itu untuk mendukung dan mengawal program prioritas Heru. Saya meminta seluruh anggota IKA Lemhanas, terutama di DKI Jakarta, kawal dan dukung pemerintahan PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono sampai tuntas. Hal ihwal kebijakannya dan pembangunan Jakarta harus didukung, imbuhnya. Bahkan diketahui anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut terlalu dini menilai kinerja pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono dalam waktu sepekan menjabat. Kendati demikian, dia tak memungkiri Heru telah bekerja keras memimpin ibu kota. Terlalu dini dalam seminggu menilai kinerja Heru Budi Hartono. Walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri Heru bekerja keras dalam seminggu ini, kata Gilbert dalam keterangannya Selasa 25 Oktober. Gilbert juga membandingkan kinerja Heru di ibu kota dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Gilbert, di masa kepemimpinan Anies lebih mengutamakan narasi ketimbang aksi. Hal tersebut berbeda kontras dengan gubernur sebelumnya yang lebih mengutamakan kata-kata narasi. Semoga kerja keras Gubernur Heru cepat berbuah, jelas Gilbert. Tak hanya itu saja, Gilbert memandang Heru memiliki kerendahan hati untuk menemui sejumlah instansi dan lembaga lain demi ibu kota. Heru, kata Gilbert, tak hanya duduk manis di belakang meja menunggu laporan yang disampaikan warga di Balai Kota DKI Jakarta. Dia menilai pendekatan Heru terhadap permasalahan di Jakarta lebih menyentuh. Heru mempunyai pola kerja yang berbeda dari gubernur sebelumnya. Pendekatan terhadap masalah lebih menyentuh, katanya.
Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Iqbal, menyarankan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mundur dari jabatan Kasetpres dan fokus bekerja Ampin Jakarta. Heru juga harusnya mundur sebagai Kepala Sekretaris Presiden agar bisa fokus bekerja menjalankan pemerintahan di DKI Jakarta yang saat ini sudah tampak indah dan tertata, kata Iqbal. Ucapan itu langsung direspon Ketua Umum Pemuda Cinta Tanah Air, Erwan Puswanto. Menurutnya, rangkap jabatan Heru Budi Hartono sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta dan juga Kepala Sekretaris Presiden justru akan menguntungkan Provinsi DKI Jakarta. Justru istimewanya Jakarta adalah PJ-nya seorang Kasetpres. Ini menguntungkan bagi Pemprov DKI karena hubungan antara pusat dengan daerah bisa terjalin secara baik, intens, dan bisa mempercepat pembangunannya, kata Irfan. Irfan menuturkan kinerja Heru Budi Hartono selama menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta baik-baik saja dan dia tidak melihat adanya pelanggaran aturan yang dilakukan oleh mantan wali kota Jakarta Utara itu. Irfan menilai, dilihat dari rencana pembangunan daerah RPD DKI Jakarta pada tahun 2023-2026, Pemprov DKI terus menggenjot pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia SDM, dan ekonomi dalam upayanya menuju kota global yang berketahanan. Ya, karena memang belum apple to apple kalau harus dibandingkan dengan kinerja gubernur sebelumnya. Pak Heru baru 2 bulan, ya kita lihat RDP-nya, tidak ada masalah, langkah dan targetnya jelas. Maka kita lihat nanti jika sudah selesai, ucapnya. Menurut Irfan, selama 2 bulan ini pun faktanya Heru tidak membuat pelanggaran apapun. Tapi kalau yang dipakai kacamata politik, ya setiap orang bisa macam-macam menilai orang lain karena dinamis. Apalagi melihatnya dari sisi kepentingan tersebut. Ketua Forum Warga Kota Fakta, Asas Tigor Nainggolan, menilai pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono lebih baik dalam menanggapi cuaca ekstrim ketimbang kepemimpinan sebelumnya, yakni di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Malam Tahun Baru kali ini tetap diperingati secara meriah, tetapi pelayanan publik tetap dijaga berjalan dengan baik, ujar Asas dalam keterangannya pada Rabu 4 Januari 2023. Belum 1 bulan menjadi PJ Gubernur, kata Asas, Heru langsung menegaskan persiapan menghadapi musim hujan dan penanganan banjir di Jakarta. Kepada jajarannya, Heru Budi memerintahkan agar langsung melakukan perawatan dan pembersihan guna mengendalikan kemungkinan banjir terjadi di Jakarta. Sementara itu, Asas membandingkan situasi yang sama pada 2020 ketika Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, saat itu lebih dalam menangani banjir Jakarta. Pada tengah malam Tahun Baru 2020, kata Asas, ibu kota diterjang banjir dahsyat dan tidak ditangani secara baik oleh Pemprov DKI Jakarta ketika itu. Ia menilai warga Jakarta ketika banjir Jakarta 2020 porak-poranda tanpa ada informasi peringatan dini dan tidak ada bantuan darurat korban banjir. Warga berjuang sendiri tanpa bantuan, tanpa arahan dan sengsara di tengah banjir ketika itu, kata Asas. Sementara itu, kata Asas, pada awal Desember 2022, Heru juga memastikan bahwa proyek sodetan Ciliwung harus lebih cepat selesai. Tujuannya, sodetan itu diharapkan dapat segera mengendalikan air sungai Ciliwung bisa mengalir ke kanal banjir timur agar tidak terjadi banjir. Asas berpandangan Heru juga telah menyiapkan program untuk mengendalikan dampak kemungkinan banjir dan cuaca ekstrim di Jakarta sebagai langkah pencegahan dan penanganannya. Misalnya saja ketika ada perakiraan cuaca ekstrim di Jabodetabek dari BMKG, Heru langsung mengeluarkan imbauan agar kantor dan perusahaan swasta melakukan upaya work from home atau bekerja dari rumah, tutur Asas. Pada saat cuaca ekstrim terjadi, Asas menilai berbagai upaya tersebut terbukti sehingga warga Jakarta lebih siap dan tidak terjadi masalah serius dihadapi warga. Menurut Asas, supaya upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan Heru merupakan kebijakan pencegahan dengan membuat sistem peringatan dini (early warning system) dan membuat darurat emergency response system yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Semua kebijakan dan langkah konkret penanganan banjir Jakarta ini adalah sebuah lembaran baru penanganan banjir Jakarta di era kepemimpinan Heru, kata Asas. Dengan demikian, Asas menilai pada pengunjung 2022 dan awal 2023 ini tidak ada kematian di Jakarta atas kemungkinan terjadinya banjir di Jakarta serta cuaca ekstrim.
karena sudah ada perencanaan berupa sistem peringatan dini dan bantuan darurat dalam penanganan banjir Jakarta, katanya.